Salah satu kasus misteri pembunuhan paling terkenal di dunia adalah kasusnya O.J. Simpson, atau pembunuhan sangat sadis yang terjadi pada Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. O.J. Simpson atau Orenthal James Simpson yang lebih dikenal sebagai The Juice adalah seorang mantan pemain rugby, aktor, dan juga mantan komentator profesional dalam bidang olahraga. Ia menikahi Nicole Brown di awal tahun 1985 sampai 1992. Walaupun pernikahan mereka bertahan selama 7 tahun, banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka yang akhirnya membuat mereka bercerai. Nah, ini adalah kasus pembunuhannya. Nicole Brown Simpson ditemukan meninggal di depan rumahnya sendiri bersama seorang pelayan restoran bernama Ronald Goldman. Setelah diotopsi, ternyata Nicole ditusuk sebanyak 7 kali dan ada luka sayatan sepanjang 14 cm di sepanjang lehernya. Karena luka sayatan tersebut sangat-sangat dalam, Nicole's head, kepalanya Nicole tuh hampir terpenggal. Kalian bisa bayangin seberapa gruesome atau sesadis apa pembunuhan ini. Sekarang aku mau jelasin timeline dari pembunuhan ini. Pada jam 6.30 sore, Nicole dan anak-anaknya juga beserta beberapa member keluarganya pergi untuk makan di restoran Mezzaluna. Pada jam 8 malam, Nicole meninggalkan Mezzaluna dan pergi untuk beli es krim bersama anak-anaknya. Jam 9.15, salah satu saudara Nicole nelpon Mezzaluna bilang bahwa kacamata ibu mereka ketinggalan. Restoran Mezzaluna pun mengirim Ronald Goldman untuk mengembalikan kacamata tersebut. Jam 9 sampai 9.30-an, Brian Kalin, seorang temannya O.J. yang lagi tinggal di rumahnya O.J., pergi bersama O.J. makan di McDonald's. Dan jam 9.45 mereka pulang dari McDonald's. Sekitar jam 9.48 atau jam 9.50, Ronald Goldman meninggalkan Mezzaluna dengan sebuah amplop putih berisikan kacamata ibunya Nicole. Jadi dia mau balikin nih. Pada jam 10.15, saat menonton TV, seorang tetangga dari Nicole yang bernama Pablo Vengides mendengar ada teriakan dan gonggongan anjing. Pada jam 10.25, Alan Park, supir limusinnya O.J., sampai di rumahnya O.J. Jam 10.40, Kalin, tadi temennya O.J. yang makan McDonald's bareng dia, mendengar 3 hentakan dari kamarnya. Dari jam 10.40 sampai jam 10.50, si supir limusin tadi, si Alan Park, mencoba pakai intercom, kayak, "Halo, saya udah sampai di sini," tapi nggak ada yang jawab. Akhirnya 5 menit kemudian, jam 10.55, Alan Park pun menelpon bosnya, bilang bahwa O.J. Simpson nggak ada di rumah. Tapi si bos pun bilang bahwa Park tunggu aja di situ, soalnya O.J. emang selalu telat. Sedikit sebelum jam 11 malam, Alan Park melihat seorang laki-laki, sepertinya laki-laki berkulit hitam, sekitar 90 kiloan, setinggi 182 cm, jalan kaki melewati driveway menuju rumah O.J. Akhirnya kurang lebih jam 11, temannya O.J. yang tadi makan McDonald bareng dia itu, pergi ke depan rumah untuk melihat apa sih bising-bising ini. Oh, ternyata ada si supir limosin. Dan beberapa saat kemudian akhirnya ada yang menjawab si bell intercom tadi, dan yang jawab itu si O.J. bilang bahwa dia ketiduran. Sekitar jam 11.15, akhirnya O.J. masukin barang-barangnya ke dalam limusin. Jam 11.35, limusinnya sampai di bandara. Jam 11.45 pun O.J. pergi ke Chicago menggunakan American Airlines. Jam 12.10, mayat Nicole Brown Simpson dan Ron Goldman ditemukan di depan rumahnya. Jam 5 pagi, beberapa detektif mendatangi rumah O.J. Jam 5.15 sampai jam 5.30, para detektif memeriksa bercak darah yang ada di mobil Ford Bronco-nya O.J. Simpson. Jam 5.40 sampai jam 7.30, akhirnya mereka mendapatkan izin untuk menggeledah rumahnya O.J. Nah, pada saat itu semua orang langsung berpikiran bahwa O.J. adalah pelakunya. But why? Kenapa? Ada beberapa alasan yang sangat-sangat kuat. Pertama adalah history. Di tahun 1989, O.J. was charged with spousal abuse, KDRT. Jadi kekerasan bukanlah hal baru antara O.J. dan Nicole. 2. Ada sarung tangan yang ditemukan di TKP di lokasi pembunuhan dan pasangannya ditemukan di rumah O.J. Kedua pasang sarung tangan tersebut memiliki DNA O.J., Ron Goldman, dan Nicole Brown Simpson. 3. O.J. pernah membeli pisau yang modelnya sama persis dengan pisau yang digunakan oleh sang pembunuh. 4. Ada jejak sepatu berdarah yang ditemukan di TKP yang size dan patternnya cocok dengan salah satu sepatu yang dimiliki O.J. saat itu. 5. 2 hari setelah pembunuhan, O.J. pun mendapatkan panggilan polisi, and instead of surrendering, bukannya menyerahkan diri, dia mencoba kabur dari polisi. Dan akhirnya terjadi salah satu event sejarah yang terkenal yang dinamakan Bronco Chase, yang disiarkan TV secara live pada saat itu. Akhirnya si O.J. pun dikepung dan di dalam Ford Bronco-nya ditemukan pistolnya,
paspornya, dan jenggot palsu. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah dengar tentang kasus ini sebelumnya, OJ divonis tidak bersalah karena beberapa alasan. Pertama, obviously OJ itu orang kaya, jadi dia bisa hire atau bayar pengacara-pengacara terbaik di USA pada saat itu, dan pengacara-pengacara ini pun akhirnya bisa meyakinkan para juri bahwa evidence yang dikumpulkan para polisi itu sangat berantakan. Jadi bukti-bukti yang diambil dari kediaman OJ, dari lokasi pembunuhan, itu dikumpulkan tidak secara rapih dan tidak mengikuti SOP yang ada. So basically, pengacara-pengacara ini bilang kayak, karena tidak mengikuti standard operation, apakah kita tahu apakah benar-benar bukti-bukti ini dikumpulkan secara benar atau adakah fitnah yang dipasang oleh polisi-polisi yang bertindak pada hari itu. Nah, mungkin kalian mikir ya, pasti orang bakal percaya polisi lah, tapi pada waktu itu ada problem antara ras African American, orang kulit hitam di Amerika, dan polisi. Karena pada tahun yang sama ada kasus seorang lelaki berkulit hitam yang dihajar oleh seorang polisi Amerika, tapi si polisi tidak dikenakan sanksi apapun. Basically dibilang bahwa dia tidak bersalah, dan itu enrage, bikin marah banyak banget orang kulit hitam. Dan salah satu yang menguatkan ini adalah karena detektif polisi Los Angeles yang bernama Mark Fuhrman direkam menggunakan kata-kata racial slurs atau kata-kata yang rasis lebih dari 40 kali di salah satu rekaman evidence. Jadi basically bilang bahwa Mark Fuhrman ini rasis, dan ia adalah detektif pertama yang memasuki kediaman O.J. Simpson setelah pembunuhan Nicole. Ia sendiri yang menemukan pasangan sarung tangan berdarah di kediamannya O.J. Jadi apa yang dikatakan pengacara O.J. adalah ini orang rasis, dan somehow dia adalah orang pertama yang ada di kediamannya O.J. dan dia yang nemuin the famous hand glove. Bisa aja dia sendiri yang nempatin sarung tangan tersebut di rumahnya O.J. Defense lainnya mereka adalah saat disuruh mencoba sarung tangan tersebut, sarung tangannya tidak muat. Tapi banyak banget yang berspekulasi bahwa itu sebenarnya nggak muat gara-gara karena itu tadinya berdarah, kering darahnya, jadi dia lebih kecil dan bla bla bla, masih banyak. Suspek kedua adalah Glenn Rogers. Glenn Rogers adalah seorang pembunuh berantai yang bersaksi bahwa ia dibayar oleh O.J. Simpson untuk mencuri salah satu anting berliannya Nicole dari kamarnya Nicole. Tapi jika Nicole menghalangi jalannya, bunuh aja Nicole-nya, katanya dia. Tapi di saat pembunuhan terjadi ini, si Glenn Rogers ini sedang dipenjara karena perampokan. Jadi kemungkinan kesaksiannya Glenn ini bohong. Dan dia ngakunya ini saat dia mau dieksekusi mati. Suspek ketiga adalah Jason Simpson, anaknya O.J. Di waktu pembunuhan Nicole, Jason sedang dalam masa probation setelah menyerang bosnya sendiri dengan pisau. Sebelumnya ia juga pernah menyakiti dua mantan pacarnya secara fisik. Jadi kelihatan banget Jason Simpson, si anak tirinya Nicole ini, orangnya punya problem sama temper. Menurut seorang detektif bernama Bill Deere, Jason memiliki penyakit gangguan kemarahan, dan di saat kejadian pembunuhan ini, ia sedang tidak mengkonsumsi obat-obatannya. Tapi alibinya Jason, dia tidak membunuh Nicole karena pada saat itu dia lagi bekerja di sebuah restoran. However, kartu absennya pada malam itu ditulis tangan. Jadi kayak dia masuk jam berapa itu ditulis tangan. Padahal biasanya pakai mesin yang kayak cek-cek gitu kan. Walaupun mesin pengisi otomatis di restoran tempat ia bekerja pada saat itu tidak rusak. Juga ditemukan foto Jason mengenakan bini yang sama yang ditemukan di lokasi pembunuhan Nicole, dan foto ini diambil jauh sebelum pembunuhannya. Detektif Bill Deere basically berasumsi bahwa O.J. datang setelah pembunuhan terjadi untuk menolong anaknya. Jadi mungkin ia tidak melakukannya tapi membantu anaknya. Nah, sampai sekarang pun tidak ada yang pernah divonis bersalah akan pembunuhan Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman. Tapi aku mau tahu menurut kalian, siapa yang bersalah? Apakah O.J. yang melakukannya? Atau kalian percaya teori-teori lainnya? Please komen semua di bawah. Juga komen di bawah kalau misalkan kalian tahu teori lainnya yang berhubungan sama kasus ini. Apakah mungkin ada suspek lain? Dan apa motif mereka untuk membunuh Nicole Brown Simpson? Please komen di bawah.